Buah ranum banyak yang datuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita berjumpa lagi dalam ngopi, ngobrol perkara iman dan ngobrol pi akhirateun ya. Bersama tamu yang sudah pernah hadir ke sini ya, teman ngobrol kita ya. Teman lama saya dari pengurus pusat Persatuan Islam. Beliau adalah Ustadz Uus Muhammad Rohiyat. Beliau sudah hadir di ini dan saya persilakan menyapa pemirsa yang sudah pernah ketemu sebelumnya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan ibadah Ramadan ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal bakti kita yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin. Bagaimana kan? Oke, dan gini kan waktu teman yang lalu itu kita bicara Mi'raj ya. Betul. Mi'raj itu tangga dan jalannya itu dengan sholat. Betul. Nah, dan Mi'raj itu termasuk dari Isra-nya itu tidak masuk akal manusia gitu ya. Nah, jadi hanya iman yang bisa membenarkan itu kan. Betul. Nah, berarti saya akan bertanya tentang iman sekarang malah. Iya. Bagaimana sih sesuatu yang tidak masuk akal ketika kita bicara iman maka menjadi masuk akal gitu. Apa sih iman itu sebenarnya? Kang Asep, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj ini kan khariqun anil adah. Ini bagian dari mukjizat di luar kebiasaan. Jangankan pada zaman Nabi. Pada zaman sekarang dengan era teknologi transportasi mutakhir saja belum ada kendaraannya. Apalagi pada waktu itu. Oleh karena itu pantas Quran surat Al-Isra itu mengawali berkaitan dengan perjalanan Isra Mi'raj itu dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ketika akal tidak terima, rasio itu menolaknya, maka tasbihlah bahwa Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Jangankan Isra Mi'raj, lebih dari itu saja. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Apa sulitnya? Dan kacamata itu tidak bisa kecuali dengan kacamata iman yang betul-betul membenarkan. Oleh karena itu al-imanu at-tasdiqu. Iman itu adalah membenarkan. Ketika ada seorang ibu, lalu seorang anak bayi itu menangis. Maka kenapa ibu yang tadinya itu sedang duduk-duduk, sedang ngobrol, tiba-tiba terdengar ada suara anak menjerit, anak menangis, dia loncat begitu, kemudian dia terus menghampiri suara tersebut dan mendekatinya, ternyata benar. Apa yang ada dalam hatinya itu membenarkan bahwa suara ini, suara tangisan ini pasti suara anakku. Begitu dilihat, ternyata benar. Ini adalah suara anakku. Digendongnya, dipangkunya. Maka itulah yang namanya iman. Iman itu adalah at-tasdiq. Al-imanu at-tasdiq. Iman itu membenarkan. Ketika Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, andai kata akal tidak terima, andai kata pikiran menolaknya, tapi begitu kita meyakini bahwa bagi Allah tidak ada yang sulit, Maha Suci Allah dari segala kekurangan, sudahlah. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq saat dikomplain, Anda ini kok diam-diam saja, padahal Muhammad ini kok sudah melampaui batas. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu pun saya percaya kepada Muhammad itu karena Muhammad kapan dia itu dusta. Tapi bagi kamu, kalau seandainya kamu itu bicara jangankan melebihi itu, kurang dari itu pun saya tidak percaya. Karena kapan kamu benar bicara? Kan begitu itu sebaliknya. Di saat itu kan yang pertama membenarkan itu kan Abu Bakar ya. Maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena dia membenarkan itu ya. Betul. Jadi kalau hanya iman sebenarnya memang apalagi zaman dulu kan perjalanan
yang segitu jauhnya bisa 1 malam, bahkan mungkin tidak 1 malam, setengah malam, tidak ya. Pokoknya sebagian malam aja, karena itu pertanyaannya di tengah malam dan pagi-pagi sudah ada lagi. Betul, gitu. Jadi ya pokoknya sekilat itulah, karena kendaraannya ngebarkun ya. Betul, betul. Bukan barkun, kan, borok itu bukan kecepatannya seperti melebihi cahaya gitu kan, set nyampe aja gitu lah ya. Tidak perlu jarak bagi Allah ya. Gitu ya. Nah maka dengan iman maka kita akan meyakini itu. Nah berarti bagaimana cara menjaga iman? Atau iman itu harus dijaga atau gimana? Jadi kenapa ini kita kasih nama atau judul lezatnya iman? Ternyata iman itu ada kelezatannya, ada rasanya. Ini nama ataupun judul ini tidak semata-mata muncul begitu saja, melainkan terilhami dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Jadi akan terasa lezatnya iman, manisnya iman itu bagi orang yang rela dan ridho Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai nabi, Islam sebagai syariat. Jadi kalau orang sudah merasa rela, merasa ridho dan ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai syariat, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Sehingga ketika ada seorang perempuan, seorang ibu itu jam 2 siang dengan terik matahari di Arab Saudi atau juga di Jakarta, dia tetap memakai pakaian menutup aurat. Ketika kita tanya, apakah ibu itu gerah atau tidak, panas atau tidak? Jawabnya panas. Kalau tidak panas itu tidak jujur. Cuma mengapa dia itu tetap memakai pakaian seperti itu? Karena aku rela Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad, dan Muhammad sebagai Nabi. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar lezatnya iman itu. Tanpa iman tidak akan mungkin dia itu memakai pakaian yang seperti itu. Tak ubahnya nanti banyak sekali contoh-contoh bagaimana lezatnya iman dirasakan oleh seorang yang betul-betul merasa senang karena sudah melaksanakan syariat Islam, sudah mengikuti nabinya dan mengikuti tuntunan dan ketentuan Robnya. Jadi lezat itu ada ridho kepada Tuhan, ridho kepada utusannya, dan ridho pada ajaran Islam sebagai panduan ya, sebagai syariat. Kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya setelah yang lewat ini.